Dokumenter itu lebih dipercaya ketimbang laporan berita. Mohon maaf, itu kenyataan. Waktu pemeriksaan psikologis, jadi artinya begini, bahwa Jessica itu masuk sidang itu sudah dalam keadaan salah. Jadi akhirnya pada saat sidang itu dicarilah bukti-bukti yang menunjukkan seperti itu. Sementara kita mengajak, khususnya begini, khususnya alat bukti itu jadi nggak ada. Ya. Artinya kita mengajak untuk lihat sisi lain. Jangan dia bilang circumstance, malah CCTV. Sobat DN, film Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso ini kembali menyorot perhatian publik, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Netizen ini semakin gaduh untuk menyuarakan keadilan bagi terpidana 20 tahun penjara Jessica Kumala Wongso dengan hashtag Justice for Jessica. Lalu bagaimana insan perfilman menyikapinya? Apakah ada unsur subjektivitas dari ahli-ahli yang dihadirkan di persidangan kala itu? Selengkapnya di Mimbar Bebas. Ya, saya ke narsum yang sudah hadir di sini. Ada Bapak Gerson Roy Ayawila, ini selaku Bapak Dokumenter Indonesia, praktisi dan juga pengajar dokumenter Institut Kesenian Jakarta. Selamat datang di DN. Dan juga ada Ibu Dewi Harun, ini selaku psikolog Universitas Indonesia atau pakar personal branding. Selamat datang di diskusi ini. Nah, sekarang kita lagi membahas tentang Ice Cold, nih film yang kemudian menjadi sorotan setelah 7 tahun kasusnya. Bergulir begitu ya. Saya ke Bu Dewi dulu nih. Awal mula ditawarin, Ibu Dewi ini kebetulan bermain juga. Ada scene di film tersebut. Gimana Bu? Sharing ke kita. Ini apa namanya, kembali lagi ya. Awal mulanya ya. Jadi sebetulnya awal mulanya itu saya bersinggungan itu bukan Netflix, itu pertama kali kan saya narasumber sebetulnya. Narasumber di pengadilan oleh TV-TV. Jadi pas itu membahas tentang ada ahli psikologi, saya jadi narasumbernya. Nah dari sana ternyata kemudian teman saya Reza, dia kan diminta jadi saksi ahli. Dia nggak bisa, dia lihat saya di TV, kemudian dia kontak sama saya. Kemudian saya juga barengan dengan siapa? Otto juga pernah, jadi langsung pernah sama kenal sama apa namanya, Darwan Salihin, Bapak Imirna juga gitu ya. Kemudian akhirnya diminta untuk jadi saksi ahli. Saya nggak mau ahli lah ya untuk psikologi karena dia berhalangan. Ketemu sama Otto, akhirnya kemudian nyambung dan akhirnya jadilah saya di situ. Nah dari situ kemudian akhirnya pas tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya, Netflix menghubungin saya. Habis itu minta jadi narasumber juga. Berarti sudah 2 tahun dari proses pembuatan dari lama, 2 film tahun. ini sekarang. Sudah hampir lupa juga. Soalnya karena kita kan dikasih tahu bahwa belum tentu ditayangkan loh. Gitu. Jadi Netflix udah ngomong juga bahwa ini tolong ya diam aja. Besok lagi kita habis pandemi ya, bisa masa pandemi. Jadi kita juga lagi waktu syuting kita juga masih pakai masker juga. Suasana seperti itu dan kemudian mereka bilang juga bahwa meskipun syutingnya cukup lama, saya setengah hari mungkin ya. Dan apa namanya semua krunya ada dari Singapura, ada dari Indonesia, kami juga dia juga ngomong Mbak Dewi ini ya, walaupun kita lama syuting ini, tapi Mbak Dewi jangan kecewa ya kalau misalnya belum tentu tayang atau gimana. Dia ngomong juga seperti itu, lihat situasinya. Ya udah, saya juga udah lupa. Tapi kemarin-kemarin muncul ya, jadi muncul juga, akhirnya jadi juga gitu loh. Karena ada kasus Sambo setelah itu kan. Jadi hirup pikuk Sambo, saya bilang apakah nanti laku juga Netflix ini ya seperti itu. Tapi saya udah nggak ini. Dan terus jujur aja, jadi saya surprise juga ternyata tiba-tiba kok saya tahunya itu malah dari teman-teman anak-anak saya. Jadi malah, Mama jadi bintang di Netflix tuh. Teman-teman pada apa nyokap lu yang di situ loh. Jadi saya bilang, wah, jadi bukan teman saya juga tahu dari anaknya juga seperti itu. Jadi cukup sampai nyampe kepada generasi milenial yang sekarang yang pada saat itu mungkin 7 tahun lalu nggak tahu kasus ini gitu kan. Dan kemudian juga setelah saya sendiri yang pelakunya itu biasa aja sebetulnya. Nggak terlalu, maksudnya tuh berharap nggak terlalu seperti itu. Tapi saya tadi jalan ke sini aja, saya ketemu beberapa orang, ada yang Grab, dia cerita bahwa istrinya itu 7 tahun yang lalu itu dia nggak biasa aja, nggak terlalu peduli banget. Sekarang kata tiap hari istrinya itu update katanya. Update bahwa sebegitunya. Saya bilang, saya bilang ini katanya gara-gara Netflix ya. Jadi maksud saya nonton Netflix sering cerita, ada yang Netflix dokumenter ada juga kan di situ. Tapi saya bilang boleh juga Indonesia ya cerita jadi seperti itu ya gitu. Baik, saya ke Pak Gerson. Pak Gerson ini
pandangan praktisi film dokumenter setelah dibikin film Ice Cold ini, mungkin ada juga beberapa dokumenter, cuman yang saat ini kemudian jadi perbincangan publik itu kan si Ice Cold ini, es kopi ini. Es kopi. Es kopi dingin. Kok bisa langsung ini ya? Iya. Nah, tadi Ibu juga bilang, saya juga awalnya ketika kasus tersebut sudah berjalan, wah rame udah, saya malah nggak terlalu ini, udah sinetron lah, saya bilang gitu kan. Nah tapi ketika di calling, terus saya langsung teman saya kebetulan dia habis nulis juga di Sindo itu, wah aku diminta gitu, terpaksa nonton. Nah ketika aku nonton, oke juga. Nah maksudku sekarang ini yang saya bicarakan sudut pandangnya ini visual. Kasusnya bagaimana itu saya nggak tahu. Tapi apa yang saya lihat, ya itu yang menjadi ibu saya gitu. Kalau saya lihat si sutradara, si pembuat itu ya dia oke, tapi Ibu udah sampaikan 2 tahun lalu, berarti dia melakukan riset yang cukup lah, dia bilang gitu ya, cukup untuk menjadi materi untuk garapan mungkin naskahnya atau skenario-nya gitu. Kemudian saya juga respect, dia agak cermat di dalam membagi. Nah ini kan ada dua porsi, 2 kubu nih. Iya betul. Nah dia tuh saya oke juga, wah dia mencoba membagi dengan pas, padahal nggak pas juga. Ya kan? Dia mencoba 50% ke yang pro, 50% yang kontra. Tapi kan subjektivitas sebagai seorang filmmaker tuh ada. Itu nggak bisa kita bilang, wah nggak, kita objektif. Enggak. Mau bikin film apapun, itu tetap ada pesan yang terselubung. Betul. Karena pilihan narasumber, pilihan footage, kan, stock shot yang dia pakai itu udah subjektif. Kenapa dia? Tapi tetap saya mesti bilang, ya oke, dia berusaha untuk balance yang baik gitu. Tapi ya namanya yang kita sebut tuh point of view, sudut pandang, itu nggak bisa dibohongin. Gitu. Yang Anda tangkap dalam film ini apa? Nah, satu yang justru yang ketika dia tidak mungkin, dia nggak mungkin bermaksud demikian, tapi dia menggiring opini baru. Itu yang saya bilang, ya kan, opini baru. Ya tentu aja lebih ke Jessica. Tetapi juga dia lihat, dia endingnya juga dia memberikan sebuah pesan bahwa sistem hukum kita ini memang belum ideal. Dia tuh memperlihatkan, dia apa, saya lupa yang ngomong siapa yang ending itu ya. Dia kalau nggak salah aktivis hukum ya, saya lupa namanya. Ya itu kan pesan bahwa yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Ini visual saya ngomong, jadi saya nggak tahu siapa dia. Yang Yudi itu yang meninggal itu sepupunya Mirna, sepupunya siapa? Si Jessica, yang di tempat tidur itu kan? Oh bukan. Yang dia praktisi, perpustakaan bukan? Betul, iya. Dia yang terakhir, dia pokoknya ending terakhir tuh ya dia bilang. Ada beberapa PR kemudian untuk sistem pra-peradilan kita gitu, atau pengadilan kita yang layaknya sinetron seperti bilang. Iya gitu, itu ya, kan. Iya benar sih, ada juga scene-nya artis Marcella ya. Itu nyambung omongan saya Pak, senang sinetron itu. Jadi gini, sebetulnya ini lagi, saya belum kasih info lagi ya. Apa tuh Bu? Bahwa ternyata sutradara itu sendiri yang wawancara. Jadi dia nangani langsung. Jadi biasa kan wawancara, dia nanya langsung dengan bahasa Inggris, dan nanya sama saya apakah saya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Saya bilang enggak deh, bahasa Indonesia. Soalnya ini masalah hukum kan, minimal saya takut salah. Jadi beliau sendiri langsung, Rob itu yang menanyakan, dan kemudian setelah itu di terjemahan bahasa Indonesia, dan dia itu dalam sekali nanyanya semua, dia menguasai sekali materinya Pak. Dia menguasai materinya, jadi dia dapat, dan dia bayangin dari setengah hari saya cuma dapat 2 kali berapa detik gitu. Jadi dia mengambil pembicaraan saya, dan itu nanti dijadikan benang merah, termasuk saya ngomong sinetron tadi. Jadi itu dijadikan benang merah, kemudian ditanyakan kepada narasumber lain. Itu yang ini. Dan sebetulnya gini juga ya Pak, jadi sebetulnya kalau boleh saya katakan, justru malah dulunya bahwa pada waktu ini sebetulnya tidak terlalu istimewa. Film sudah ada di sidang. Bagi orang yang ngikutin ya, bagi yang di dalam, bahwa itu semua sudah ada di sidang. Bukan hal yang baru. Tetapi mungkin orang-orang itu capek gitu sidang 24 jam terus-terusan kan capek ya. Dan ambilnya mungkin dari narasumber, dari kesimpulan TV segala macam itu. Dan saat itu keadaan tuh berat sebelah.
Jadi keadaannya itu 70% Mirna, kemudian 30% Jessica. Saya ngerasain sendiri hal yang nggak enak. Kalau misalnya dari ahli kita bersaksi, itu begitu jaksanya menyecer kita, tepuk tangan ininya penonton. Jadi udah kemudian berpihak seperti itu. Akhirnya masyarakat tidak mendapatkan sisi lain. Padahal kita itu sebetulnya saya sendiri saya imparsial, merasa bahwa saksi ahli saya nggak siapa-siapa enggak. Saya tadi tujuan tadi Pak, mendudukkan sebetulnya kita nggak usah ngomong bahwa hukum kita seperti apa, hanya sebetulnya ini ceritanya sederhana kan, ceritanya ada yang meninggal, tetapi mungkin karena coverage media yang berlebihan, ya kan, yang lebih pada porsinya, pada awalnya perlu media, tapi kemudian berlebihan, akhirnya tergiringlah semua orang itu untuk bekerja di bawah media, akhirnya secara psikologis orang di bawah media bekerja di sorot lampu kan jadi agak overacting gitu loh. Jadi tidak sebenarnya. Nah ini saya rasa kemudian pada waktu Netflix itu dikemas dalam 1,5 jam ke 2 jam ya. 1 jam lebih lah. Bapak tadi bilang kondisinya 50-50. Padahal kemarin kan 70-30. Artinya di sini porsi Jessica terlihat lagi yang sebelum sudah ada semua itu. Semua yang dibeberkan itu sudah ada di sidang, cuman mungkin penonton nggak ngeh banget karena saking panjangnya. Nah itu yang dihadirkan dan itu jadi menarik. Jadi akhirnya menjadikan sekarang itu posisi berbalik, sekarang save to Jessica. Seperti itu. Justice, keadilan buat Jessica. Itu sebenarnya bahasa visual dengan kasat mata di sidang itu beda. Betul. Jadi kita nggak bisa bilang ini begini dulu ya saya nggak tahu. Sudah ada. Pokoknya orang nggak ngerti tadi kita bilang. Yang di dalam kita nggak, saya kan ngomongin dari bahasa visual. Saya nggak peduli itu yang dulu jadinya apa. Iya sudah ada. Tapi kalau sekarang pinternya itu emas ya. Gitu. Dan sutradara, saya dokumentaris juga, saya sutradara juga, saya harus wawancara dia. Betul. Jadi wawancara itu dipegang sama sutradara kalau di dalam dokumenter ya, bukan saya so ngajarin nih, tapi itu begitu. Betul, benar jadi karena, benar ya. Iya, karena saya harus kontrol. Kontrol betul. Kan kalau biasanya kalau dokumentaris itu kan dia nggak banyak krunya kan. Nah daripada saya pegang kamera, saya mendingan pegang sound. Karena kenapa saya kontrol apa yang saya tanya. Dan sutradara harus, dia itu kan peneliti. Bukan kalau dia teliti orang hasil dari penelitian orang lain tuh dia nggak akan bisa gitu. Tapi dia memang secara visual, tadi yang soal hukum, itu pesan terakhir tuh Bu. Pesan terakhir dari si tokoh aktivis ya, mohon maaf tuh ya. Saya lupa sih namanya. Dia bilang bahwa memang sistemnya belum ideal. Tapi itu dan pesan. Dan itu yang pesan sebetulnya dari kita, timnya Jessica itu sebetulnya kita sudah sampaikan. Tetapi tidak tersuarakan pada saat itu. Karena memang publik sudah melihat. Di saat sidang itu. Saya sendiri juga bilang bahwa saya pribadi tidak dalam rangka untuk misalnya siapa yang salah atau enggak, tapi saya ingin mendudukkan waktu pemeriksaan psikologis. Jadi artinya begini, bahwa Jessica itu masuk sidang itu sudah dalam keadaan salah. Jadi akhirnya pada saat sidang itu dicarilah bukti-bukti yang menunjukkan seperti itu. Sementara kita mengajak, khususnya alat bukti itu menjadi nggak ada. Artinya kita mengajak untuk lihat sisi lain. Jangan dia bilang circumstance, malah CCTV. CCTV udah dari perilaku. Sementara perilaku alat bukti, alat bantu kan sebetulnya. Harusnya dicari bagaimana bukti-bukti yang langsung. Mungkin nggak lihat langsung dia misalnya nuangin, tapi bagaimana dia mencari cyanida, dan itu yang kita pemeriksaannya pun itu tergesa-gesa, tidak proper, tidak dalam misalnya pemeriksaan psikologi itu tidak diperiksa oleh orang psikologi, malah orang kriminologi. Dan kemudian lebih ke arah nanti karakter, misalnya bentuk muka, muka penjahat. Lah kalau misalnya dia operasi plastik kan jadi berubah. Nah ini tapi karena situasinya sudah, malah dia pakai ada kita katakan istilahnya tuh pseudoscience seperti itu. Tapi situasinya sudah sangat tidak memihak kepada Jessica. Jadi hak Jessica sebagai terdakwa, sebagai orang yang diadili itu nggak dapat. Bayangkan seorang orang muda seperti itu, dia tuh kayak sudah nggak punya apa-apa, jadi media ini semua ngiring dia seperti itu yang kita dudukkan. Nah ini nggak muncul, tetapi Netflix pinternya memunculkan itu.
Itu Ya kan? apa simpelnya Jessica napas saja kayaknya udah salah udah. Betul. Apapun lintingan Jessica salah semua. Dan bukan Jessica aja, termasuk kita-kita ini. Iya. Jadi, tapi sekarang berbalik, WA saya semua ada DM. Label masyarakat berarti ya Bu ya. Iya, labeling masyarakat. Labeling seperti masyarakat itu. saya ke Pak Oke. Gerson, berarti dokumenter ini cukup berpengaruh ya untuk kemudian bisa membuat pandang paradigma masyarakat itu berubah, yang tadinya Iya, betul. napas saja salah mungkin ternyata dia siapa tahu dia nggak salah Kita setelah dibully 7 juga loh, tahun. Mbak. Iya, iya. Dibully juga, Setelah 7 ahlinya tahun dibully di dalam juga. penjara gitu kan. Iya, secara Iya. apa? Meskipun tadi saya bilang kalau saya melihat sutradaranya mencoba ya, Iya. mencoba secara balance, secara Iya. itu. Tapi ya akhirnya ending itu kebanyakan saya lihat akhirnya ke Jessica. Iya, Karena ada penekanan tadi Ibu bilang ngomong soal barang bukti, apa kan di dalam wawancara itu banyak betul kan? iya, betul. Nah banyak itu berarti banget. udah jelas tuh Iya. bahwa secara visual bahwa gak ada bukti. Iya. Itu aja kan langsung kan orang bilang kalau satu visual itu bisa Betul, maknanya bisa betul, bermacam-macam. Hmm. Nah di situ ditambah lagi dengan ya apa Otto juga cukup bagus lah aktingnya lah saya pikir sebagai pengacara. Fotonya begitu, Bang Otto pintar. Iya sebagai pengacara dia oke, dia kuasai banget ya pengacara ya. Tiap hari acting di sidang. Jadi dia tuh nah bagian-bagian dramanya itu sebenarnya di Otto. Bukan di tadi misalnya sakit itu Iya sih, apa sih yang apa namanya? yang terbaring itu ya. Iya sih, Yudi itu Iya. akhirnya meninggal kan? Iya, Itu tapi dia kan kasusnya. subjektif sekali. Subjektif, Nah, ya. tapi kalau si Otto Karena itu dia emang sepupunya Jessica. oh gitu Jadi ya. si Yudi sepupu Jessica yang meninggal itu. Iya. Oke. Nah, si Otto itu dia dramatik. Apalagi dengan footage yang saya lihat waktu di sidang kan. Dia bilang apa ya, saya lupa tuh. Dia bilang pokoknya saya tidak bisa melakukan dosa Oh iya. kalau orang apa gitu, saya agak lupa kalau Saya bicara. dia punya utang profesi. Ya, Nah, jadi dia artinya bilang kalau gitu. misalnya sampai sedetik ini pun dia sudah anggap anak. Dia Iya. seperti memang hubungan dia sama Jessica sampai sekarang dia masih mengunjungin. Betul ya, ya. Nggak lepas gitu aja. Iya, iya. Gitu. Sama saksi ahlinya itu banyak menggiring juga loh. Iya. Jadi pemilihan si cermat juga tuh. Narasumber yang dipilih Tapi mungkin termasuk biasanya yang coba ditampilkan oleh si Rob ini adalah Iya. kemudian 7 tahun lalu seorang Jessica Iya. memang sudah sebelum Iya. divonis dia bersalah atau tidak, publik sudah melabel dia Melebel, betul. meracuni Iya. Psikopat yang kemarin Iya. di Iya, Produser ngomong sudah, tadi sudah ini itu. semua yang Setelah 7 tahun Iya. berlalu, kemudian Iya. Pak Rob ini mungkin mencoba menarik dari sisi iya. sudut Iya. pandangnya Jessica, Sisi lain. sisi lainnya, karena memang Mirna sudah selesai. Iya. Iya, betul. Sempat ada juga scene yang bahwa bapaknya Mirna bilang saya sudah Iya. menang, berarti sudah selesai kan? Iya. Iya. Bagaimana kemudian sekarang ceritanya Jessica? Iya. Bagaimana dia melanjutkan hidup? Betul, bagaimana betul. kemudian dia masih punya masa depan? Iya. Dia Iya. juga punya hak untuk Iya. setelah dia keluar nih orang udah pasti melabel dia dengan Iya. wah Iya. jangan minum kopi sama dia gitu kan. Iya. Betul, seperti itu. Baik. Iya. Nah itu kalau Ibu ngelihatnya seperti apa Bu? Iya, makanya saya bilang tadi ini fenomena apa ya masyarakat. Ya saya bilang mungkin saya nyatakan bahwa memang dia keluar pada saat yang tepat. Iya. Kondisi masyarakat sekarang terus terang aja lagi jenuh Mbak, lagi jenuh dengan politik mungkin. Ini kayak oase aja. Kayak oase dipandang bahwa ternyata di tengah-tengah tadi itu situasi politik yang terlalu banyak orang-orang juga akhirnya ada ini dan ibu-ibu dapat emak-emak dapat pembicaraan. Oke. Kebetulan juga ini loh saling kayak jadi puzzle itu nyambung-nyambung yang sinetron. Wah si Sambo. Kebetulan yang itu Sambo di situ. Iya. Oke. Ada yang Sambo. Udah Sambo ini kena karma gara-gara ya, jadi Disambung-sambungin Iya, kan? betul, Iya. betul. jadi mak ini punya bahan. Punya Oke. bahan tiap hari yang Iya. mereka dulu kan misalnya waktu politik kemarin misalnya mak ini jadi pendukungnya siapa Iya. Prabowo Iya. nggak ada cerita lagi mau dukung siapa bingung mereka. Iya, betul. Nah jadi sekarang mendukung Jessica seperti jadi tadi saya cerita bahwa ada yang tadi update tadi sampai capek suaminya tiap hari istrinya Iya. cerita jadi saya bilang ini memang masyarakat mungkin butuh sedikit hibur analisa bahkan saya semua artis sekarang ikut semua. Sampai Oke. Bondo Korla segala macam juga bilang bahwa save to Jessica banyak sekali itu ya. Saya bilang Aha. saya sendiri yang di dalam itu jadi kayak Oke. agak geli juga jadinya. Kok bisa seperti itu? Kalau dari insan perfilman sendiri ini menyikapinya kan dampak luas film ini kemudian yang diproduksi Iya. notabene sama orang luar ini berdampak nggak sih sama sutradara-sutradara nasional atau lokal kita? Ada orang lokal juga kok Mbak. Kalau saya sih, saya cuma bertanya gini, terus bagaimana dengan Jessica-nya ketika kisahnya itu
ya apa ya, Iya, difilmkan lah gitu ya. Saya juga. Itu bagaimana dengan dia? Karena ada juga bagian akhir dari film yang dia tidak mau diwawancara, kan ada kan tuh di filmnya itu kan. Nah itu terus bagaimana dengan Tidak boleh Pak juga saya tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Jadi saya diskusi bahwa udah izin, Tapi memang tapi tidak. kemudian tidak siap tidak boleh ya, bukan dari tidak. Jessica, bukan. Dari pihak lapas. Akhirnya makanya pakai tulisan. Itu malah menekankan itu. Ya, Secara visual itu jelas itu bahwa Jessica itu. Nah, Baik, gitu. ini kita ada audiens juga di sini dari teman-teman untuk sharing juga sama kita nih. Ini udah pada nonton Ice Cold kan? Nanti kita boleh tanya nih, ada yang mau nanya mungkin ke narasumber kita atau nanti gantian kita yang nanya. Yang udah nonton atau belum? Silakan. Ada yang mau nanya nggak? Saya Sarah dari Universitas Indonesia. Oke. Saya mau izin tanya soal terkait terkait dokumenternya. Itu kalau dalam pembuatan dokumenter itu sendiri, Pak, boleh nggak sih kalau misalnya berpihak atau sebetulnya harus netral? Misalnya kayak kan dibilang tadi pembuatan film Ice Cold ini itu dia untuk jadi memperlihatkan sisi Jessica gitu. Nah, apakah boleh kalau misalnya dokumenter itu maksudnya harus bikin jadi kayak penyetara dari sisi yang belum pernah ditunjukkan, atau dia boleh kayak misalnya cuma menunjukkan satu sisi aja gitu? Kayak nggak, istilahnya cuma menunjukkan dari salah satu sisi aja, bukan penyetara gitu. Pertama saya langsung jawab, kalau soal boleh nggak boleh, ya boleh aja. Karena sebagai filmmaker ya, dokumenter atau fiksi, pasti subjektif. Itu yang disebut sudut pandang, point of view. Kita punya gitu. Meskipun sebagai dokumenter tuh ada istilahnya, dia tergantung oleh moralitas dan etika di dalam mengetengahkan sebuah peristiwa. Secara visual apalagi, karena kan visual itu lebih akurat ketimbang tekstual kan. Kalau bilang boleh tidak boleh sih ya bisa boleh bisa enggak gitu. Karena awal dokumenter aja, ini agak sedikit sejarah sedikit ya, sedikit aja. Sejarahnya dokumenter apalagi di Indonesia itu kelam. Karena kenapa? Karena dokumenter dibikin jadi film propaganda. Mohon maaf nih, pernah dulu disebut dokumenter itu film penyuluhan zaman saya kuliah, kaget saya. Nah jadi kalau tanya boleh atau tidak boleh, kembali ke moralitas dan etika dari si pembuatnya. Bahwa tapi kalau subjektif itu nggak bisa dielakkan gitu. Karena kita menentukan sudut pandang aja nih, saya mau syuting ini ibu nih, saya bikin close up. Kenapa mesti close up? Kenapa nggak medium shot? Nah itu kan udah subjektif. Tetapi kalau secara konten itu tanggung jawabnya besar filmmaker. Bahwa apakah dia membohongi publik atau dia membawa sebuah apa istilahnya tadi dibilang membawa opini baru, pemikiran baru. Opini baru. Betul. Nah, itu kembali ke dia. Kalau melihat Ice Cold ya dia mencoba itu ya. Mencoba membawa supaya lebih menarik mungkin betul. Ya. Jadi ada nilai jualnya Pak ya. Betul itu ya. Kalau sama-sama nanti kayak tadi propaganda penyuluhan juga kali. Betul. Baik, ada lagi? Silakan. Iya. Selamat malam. Saya ingin bertanya ke Ibu Dewi dan Bapak Gerson mengenai soal pengalamannya dan pendapatnya. Bisa dilihat peristiwa seperti ini tanpa mengecilkan peristiwanya. Apakah setiap ada peristiwa itu harus dibuatkan film dokumenter, Pak? Melihat reaksi dari film Ice Cold ini, film dokumenter Ice Cold ini, apakah setiap peristiwa yang bisa dibilang kontroversi itu harus dibuatkan film dulu supaya masyarakat melek karena bisa kita lihat biasanya di Indonesia film-film dokumenter itu berasal dari peristiwa-peristiwa yang besar seperti itu, Pak. Jadi film apa setiap kasus apa harus dibikin film gitu kan? Ya kalau jadi sama kayak pertanyaannya boleh apa nggak boleh, harus apa nggak harus kan? Ya itu kembali. Tapi kan kita sekarang ngomong antara sebuah karya seni, tapi juga dengan ada rembetan komersialnya kan? Ya kan? Iya, nah itu dia pertama deh sebelum kita ngomong soal itu. Si Rob Smith ya. Nah, Rob Smith dan produsernya pasti itu dia jeli banget tuh melihat sebuah peluang. Bahkan kita di sini nggak ngelihat kan. Betul. Nah dia mencoba melihat, wah ini pasti meledak. Sampai kayak film fiksinya si Riri dia bikin apa petualangan Serena. Yang kedua orang pikir film tapi ternyata meledak. Jadi kalau harus ya nggak harus. Tetapi banyakkan orang melihat dari sisi apalagi ada platform sekarang kan, ya ternyata dia memberikan dampak yang sangat positif, rame.
Semua tuh saya ngomong ke mahasiswa ke ini udah tahu semua malah saya ketinggalan nih. Akhirnya pada tahu daripada 7 tahun yang Betul. lalu Betul. gitu. Karena Biar- mungkin prosesnya panjang, Betul. dari pengungkapan Iya, sampai penetapan sampai sidangnya tuh Betul. 20 kali lebih mungkin ya. Oh, 40. 40 kali lebih. Iya, karena dokumenter lebih semua Bu. Iya. Mohon maaf ya bukan Nggak apa-apa, nggak bukan ini tapi dokumenter tuh lebih dipercaya ketimbang laporan berita. Mohon maaf. Betul, ya. Itu kenyataan. Itu kenyataan ya kan? Tapi saya nambung lagi Pak ya gini. Tadi nanti untuk menjawab nanti juga. Ini kan Netflix ya. Iya. Bukankah dia tetap banyak sisi komersialnya? Jadi artinya itu dokumenternya dia itu dokumenter yang apa ya dibumbui oleh ada sedikit Sensasi gitu maksudnya. ya. Iya, iya. Ya betul seperti itu kan ya. Iya, iya. Nah tapi sejujurnya waktu saya menerima ini, memang saya dalam hati saya itu kan kita nggak puas ya, nggak tersampaikan beberapa hal gitu ya. Kebetulan sebelum sutradaranya itu ada perwakilan Indonesia juga kita diskusi. Ya. Nah kita diskusi, dia menanyakan niat ibu untuk jadi narasumber apa, walaupun saya diminta, saya nanya kenapa diminta kan. Iya. Nah, jawaban itu akhirnya saya bilang begini, boleh nggak saya meminta kalau misalnya ada sisi lain yang kita belum terungkap, maksudnya itu bukan gini, kita menghormati bahwa itu sudah inkrah ya Iya. Pak ya, sudah Iya. inkrah, sudah 2 kali PK, jadi kita sangat Iya. menghormati keputusannya, gitu. Tapi kita hanya menelaah dari sisi bahwa boleh nggak kita perbaiki juga, kalau dibilang bobrok nggak juga hukum Indonesia, tapi nggak sempurna pada saat itu ya, kasuistik, soalnya boleh diingat setelah itu dan pertama dan terakhir. Jadi tidak ada lagi coverage 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari udah nggak ada lagi setelah itu. Oh. Dibatasi. Itu Ya. yang ada. Yang kedua, bahwa niatnya kita kalau misal kasus besar itu boleh nggak hakim itu diisolasi. Jadi dia tidak, hakim itu suka atau tidak, kita merasa bahwa terikut dan penggiringan opini oleh masyarakat tadi itu. Nah, jadi saya sendiri menjadi narasumber menyanggupi bahwa tadi bahwa mohon sisi lain yang kemarin kita sudah ungkapkan di pengadilan itu tidak terungkap. Boleh nggak itu yang tolong diungkapkan sehingga masyarakat dapat pencerahan lebih bagus. Dan intinya saya ingin bukan nasionalis Pak ya, Indonesia lebih baik gitu loh. Jadi kita jangan berusaha sama hukum. Kita punya moral juga untuk memperbaiki, mengatakan, hey please ya, masyarakat tolong juga jangan judgement, jangan gampang judgement juga. Iya. Artinya tuh tolong juga penegak hukum jangan mudah tergiring oleh opini. Mari kita sama-sama mengenai, bisa jadi saya ekstrim loh, bisa jadi Jessica juga salah, bisa jadi. Oh iya. Tetapi kita juga jangan karena misalnya menganggap itu salah, sudah digaduk-gaduk, orang Jawa bilang gitu, dipas-pasin buktinya segala macam, nggak boleh begitu. Dan mentang-mentang sudah coverage media 24 jam, 7 hari seminggu, sebulan gitu, akhirnya kita bekerjanya juga dengan over confidence dan overacting gitu, nggak boleh juga dong. Tetap kita harus ikut prosedural. Jadi tujuannya tadi lagi bahwa menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Dan kita, misalnya itu menyangkut kalau kita yang ditangkap gimana? Kita seperti Jessica yang kayaknya tadi salah aja, mau gini salah, senyum salah, semua salah. Iya. Terbayang nggak sih sebetulnya itu, dan betapa istilahnya kalau nggak gila aja itu nggak fair. Jadi jangan jadikan itu lagi, itu pertama dan terakhirnya seperti itu. Itu aja kita niat kita, dan akhirnya yang saya katakan itu alhamdulillah di Netflix dapat itu. Kalau saya ya pribadi tadi bukan meniat untuk menggugat hukum, nggak ada sama sekali, tapi untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Baik, Pak Gerson, kalau menurut Pak Gerson tadi sudah menjawab ya, saya lupa. Ya, udah masih ada sudah menjawab, apakah masih penasaran? Masih yang penasaran? Sudah. Baik, saya lanjut ke Pak Gerson, sudah boleh? Pak, ini gaya produksi kalau dari kacamata dokumenter. Pembuatan film Ice Cold ini, gaya produksi dari Rob, si sutradara ini, Rob Sixsmith. Kalau gaya produksi saya pikir mungkin kalau dokumenter standar ya, nggak terlalu. Krunya juga terlihat, krunya dari timnya dia tuh nggak banyak, berapa ya, 3 atau 4 ya. Tapi dari sini, kalau saya baca kreditatornya ya, kalau dari sini ya lumayan, ada sekitar 10 kalau saya nggak salah hitung ya. Lebih banyak Pak. Lebih banyak lagi ya, banyak ya pokoknya itu. Dan ya biaya aja kalau saya pikir ya lumayan ini. Ya, dan tapi yang saya mesti akui bahwa untuk sistem produksinya dia,
kan dokumenter itu kan riset yang utama. Iya. Riset itu jantungnya sebenarnya. Iya. Jadi bahwa orang kalau kita bikin dokumenter terus kita membuat sebuah kesalahan atau kita membuat apa istilahnya kebohongan, Iya. itu risikonya gede gitu. Jadi propaganda ya Pak. Jadi ya? propaganda dan bisa sampai ke ranah hukum kalau terlalu Iya, kayak betul, terlalu betul. terlalu ini. Nah di sini si Rob ini sang sutradara dia lumayan hati-hati sih kalau saya lihat. Iya, betul. Tapi Dia- cukup tajam ya Pak ya. dari- Tajam. Sebenarnya cuma dia pandai memilih narasumber. Apalagi saksi ahli yang bukan di sidang tapi yang di luar, yang akhirnya dia ngomong dia apa ahli patologi apa Iya, betul. DNA atau apa kan. Dia kan membuktikan hal-hal yang ya dan Iya. tanda kutip kontradiksi dengan yang ada di sidang. Nah itu kan udah satu point of view sendiri dia. Iya. Jadi dia nggak langsung, tapi dia berikan. Nah itu apa, pandainya si sutradara. Mengingat juga saya juga sempat mengutip bahwa pas penonton itu baru tahu bahwa ternyata ada saksi yang didatangkan dari luar yang kemudian Betul. dideportasi si Bengong Itu itu. sudah ada pada waktu itu udah ada. Tapi Eh, tadi lagi orang nggak ngikutin kan. Baik, iya. Karena Jadi- memang pada saat itu kebetulan saya juga bertugas di Jadi, media pada iya. saat itu. Kita nggak tahu tuh adanya Heeh. saksi dari Betul. luar yang kemudian deportasi, jadi kasusnya kasus imigrasi berbeda lagi. Iya. Disebutkan pas sidang disebutkan. Tapi itu efek secara visual. Nah ini secara visual lagi nih. Orang jadi melihat kesombongan dari penuntut umum. Ya. Kan dia kan nah itu pinter juga tuh si sutradaranya ngambil stock shotnya. Ketika dia tunjuk, oh bapak punya apa visa apa enggak kan gini-gini kan. Dia tunjuk ke si siapa ahli. Itu kan gak etis. Secara budaya, nah kalau kita ngomong budaya, apa kita gitu? Iya kan? Apalagi ini sebuah sidang publik yang disoroti. Saya pikir mungkin 50% kali penduduk Indonesia kan. Ya, saya sih nggak termasuk. Baik. Jadi Iya. begini, jadi masyarakat mungkin kemarin tuh kayaknya kan 40 sidang dicecer segala macam. Jadi Iya. mereka nggak sempat mikir. Nah sekarang mereka bisa duduk manis, minum kopi di rumah, pakai AC, menyaksikan Netflix dengan tenang. Jadi otaknya udah lagi apa namanya, lagi penuh, lagi nggak penuh kayak kemarin. Otaknya lagi kosong. Akhirnya mengambil satu persatu, akhirnya masuk semua yang tadi Pak. Ya, oh iya ya. Padahal sudah ada. Oh iya, itu keluar setelah Keluar 7 setelah 7 tahun. tahun. Iya. Baik. Termasuk tadi itu, termasuk saya bilang saya sampai DM saya di Instagram segala macam Iya. semua mendukung Jessica. Saya bilang saya sampai ketawa juga kan. Ya enggak, saya udah enggak ngurus bukan itu, sudah kewajiban saya udah selesai. Iya. Saya hanya pengamat dari psikolog yang mengamati, kebetulan saya ada dalam di situ ya kan. Iya. Tapi tugas saya sebagai saya sudah selesai dan hanya tugas Iya. hukum sekarang, misalnya praktisi hukum yang bisa misalnya mungkin nanti apapun yang dia lakukan itu, tapi kita misi kita bahwa melihat sisi lain tadi itu, ternyata masyarakat bukan sisi lain lagi, masyarakat malah membongkar kembali malah seperti itu. Baik. Jadi udah lebih lagi daripada itu, karena kebetulan juga Pak yang dari sisinya orang-orang, dari sisinya pembela jaksa dan apa itu di sidang itu mereka nggak banyak ini, nggak di Netflix nggak banyak apa ya, maksudnya itu improve-nya atau gimana ya, artinya tuh. Dan ada lagi kebetulan yang mungkin saya bilang, saya juga apa istilahnya itu, saya kenal Pak Darman Salikin juga ya, ketemu, saya pikir mungkin beliau juga waktu itu mungkin juga ada sedikit juga salah pemikiran terhadap Netflix, jadi akhirnya dia merasa tertipu katanya seperti itu kan. Iya. Padahal sebetulnya menurut saya itu kan ditanyakan Pak, mau nggak, ini nggak semua udah ada, jadi kesediaan itu betul-betul, kalau nggak apa-apa. Iya. Jadi maksud saya mungkin apa, bagaimana cara bekerja Netflix sehingga akhirnya beliau merasa apa, bahwa jangan nonton Netflix lah, seperti itu. Saya pikir juga agak lucu juga ya Pak ya. Iya. Berarti ada keceplosannya yang Baik. akhirnya membuat orang jadi simpati Iya. terhadap Jessica. Padahal yang kehilangan beliau juga, cuman dengan rasa hormat tadi saya pikir apa namanya, tetap kita di sini membicarakan bahwa ada yang kehilangan juga Mirna, kemudian ada yang dipenjara juga, dan kemudian kita menghormati hukum juga. Jadi kita artinya itu coba untuk supaya apa namanya, netral aja dari Itu hebatnya dokumenter. Ya. Baik. Peristiwa lama bisa digali lagi. Ya kan? Dua pertanyaan terakhir nih untuk menutup perbincangan kita, Pak Gerson. Ini setelah 7 tahun, pandangannya apakah berubah? Nanti juga saya akan menanyakan hal yang sama buat Bu Dewi. Iya. Dengan adanya dokumenter ini dan pada saat kasus 7 tahun lalu begitu Pak. Iya. Nah sebenarnya kalau saya juga harus jujur ya, saya harus jujur. Iya.
waktu 7 tahun lalu peristiwa itu kan saya anggap aduh ini apa sih pengadilan apa sih nih soal ini nggak jelas itu, jadi saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memperhatikan gitu. Terus kemudian ya teman-teman ada yang dari hukum aktivis kan banyak, apalagi di tim kan ngumpul, tapi saya nggak gitu perhatian. Nah begitu nonton film ini itu memberikan opini baru buat saya, jadi saya juga harus jujur bahwa saya tidak mengikuti yang dulu, ya kan. Saya melihat dari bahasa visual yang ditampilkan. Baik. Nah itu yang buat saya, wah ini menggiring opini baru. Dan memang itu kekuatan dokumenter. Ini baru 7 tahun, ada yang 35 tahun. Ya. R.C. Williams, dia di penjara 35 tahun di Amerika, akhirnya nggak bersalah. 35 tahun di penjara. Tapi kita kan nggak ada yang apa disebut lembaga apa pembelaan innocent apalah gitu. Ganti rugi kan, ada ganti Iya, rugi. iya, oh Iya, iya, iya. dapat. Akhirnya gitu. Bu Dewi nih, 7 tahun berlalu Ya. pandangannya seperti apa? Ya sebetulnya saya jadi waktu itu saya berpikir gini, kayaknya mungkin someday nanti mungkin orang berbalik kali ya. Sekarang lagi emosional, lagi apa gitu ya. Jadi itu yang menguatkan saya terus terang aja dengan jujur dengan jadi saksi ahli dari pihak Jessica tuh yang yang kemudian cecer juga, dibully juga di sosial media, kita diserang loh Mbak. Iya. Jadi semua saksi ahli itu yang istilahnya itu korban secara apa namanya mental lumayan, bahkan rekan-rekan kita sendiri Pak, dari rekan kita profesi itu artinya mengatakan itu kok bela orang yang salah sih begitu. Oke. Dan setelah sekarang ini justru kita merasa begini, oh ternyata bisa ya penggiringan itu gitu loh. Bisa, Jadi artinya itu sebetulnya saya ingin orang jangan terlalu mudah tergiring lah sebetulnya. Jadi di tengah-tengah lah ya, belajarlah untuk netral gitu. Jadi Belajar untuk netral. artinya itu saya justru nggak terlalu seneng juga kalau akhirnya berbalik sekarang. Jangan gitu. Jadi tolong ya dari ini tarik pelajaran juga. Besok-besok kalau ada kisah segala macam itu tolong lebih nalar lagi. Jangan labil. Jangan labil. Nah, begitu Netflix ya yang Netflix bagaimanapun Netflix kan ada ada komersialnya. Langsung semua berbalik semua. Tapi ini Waduh, berdua Mbak dan Ibu ini benar-benar saksi loh. Saya jadi yang baru kan. Ya, tadi itu kita karena kita di Betul. sana Pak. Karena kita di Betul. sana. Karena kita di Betul. sana, makanya kita nggak terlalu nggak terlalu kita surprise ya. Oh, Iya. Mas bisa tergiring. Ternyata Besok responnya seperti ini. Iya, Iya, jadi betul. padahal yang kita bilang yang di Netflix tuh sudah ada semua Kayak gitu. telat banget ya, udah 7 Iya, tahun. 7 tahun gitu. Dan saya pun juga saya banyak disupport orang sekarang. Baik. Saya disupport Bu Iya, Dewi, saya Bang Jessica gini. Lah, saya nggak bisa bukan itu lagi Udah urusannya. lewat, udah udah lewat. gitu. Tapi Baik. tadi itu mau saya bilang please masyarakat besok-besok jangan Labil, mudah jangan. labil, jangan mudah dengan labeling. Yes. Tolong lihat supaya nalar jadi dan jangan tunggu Netflix lagi Baik. misalnya untuk Baik, ini Sobat TN, ini film dokumenter Ice Cold ini juga kemudian membuka paradigma baru ya bagi masyarakat tentang isu-isu sosial, Iya, hukum, betul. bahkan psikologi yang akhirnya publik jadi tahu nih, Jadi jadi tahu, melek lah betul. ibaratnya Iya. gitu ya. Terima kasih Iya. Bu sama-sama seneng banget. Dewi ya atas waktunya Iya. bersama kami. Saya seneng membahas ini loh, Senang, sebenarnya bahas masih filmnya. panjang. Ini 7 tahun aja Bukan, bicara maksudnya segini jadi membahas kurang. sisi filmnya. Oh, sisi Yang filmnya. biasanya membahas masih sisi-sisi tadi itu Baik. pengadilan. Kalau ini kan kita beda ya. Iya. Justru malah saya inginkan ini di media Next lain. time di Mimbar Bebas kita akan coba kulik lagi tentang pengadilannya seperti apa. Pak Gerson, terima kasih waktunya Sama-sama, sudah bergabung terima kasih bersama kami kembali. dan juga Pertanyaan TV. teman-teman audiens juga yang sudah hadir di sini. Terima kasih menyaksikan Mimbar Bebas. Sampai jumpa. Iya.